Pagi adik-adik, apa kabar? Wah, pasti pada sehat dan semangat ya. Kan kita mau ibadah sekolah minggu lagi nih. Pasti harus semangat dong. Nah, sebelum kita mulai ibadah, gimana kalau kita nyanyi yang semangat supaya nanti pas ibadah kita bisa lebih semangat lagi. Mari kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Pasti udah semangat nih ya, udah panas kan pasti. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau bimbing kami Tuhan, dari awal hingga akhir nanti ibadah pada hari ini Tuhan. Dan juga tolong bantu kami dalam memahami firman yang akan disampaikan oleh Pak Pur nanti Tuhan. Dan juga bisa kita terapkan di kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kan bentar lagi kita mau firman nih, tapi biar kita makin tambah semangat, gimana kalau kita nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengan semangat ya adik-adik. 1, 2, 3.
panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kali ini kita akan lepas masker dulu ya, sebagai protokol kesehatan. Kali ini kita akan kembali membahas tentang tokoh di Alkitab bernama Yunus. Ya. Kita sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami akan kembali membaca dan merenungkan tentang bagian dari kitab Yunus, di mana tema kali ini adalah selalu ada kesempatan biarlah melalui renungan kali ini kami anak-anakmu boleh diberi kemampuan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berserah kepadamu. Amin. Salam sehat anak-anak. Kali ini kita kembali tentang kisah Yunus ya. Yunus semua orang selalu tahu, anak-anak juga tahu, selalu dihubungkan dengan ikan besar. Yunus ditelan ikan selama 3 hari dan luar biasanya Yunus itu selamat. Itu berkat pertolongan Tuhan. Nah kali ini Yunus ini marah sama Tuhan. Kenapa marah? Karena Yunus ini melihat Tuhan ini pito. Niniwe ini yang sudah berdosa, kok malah diberi pengampunan. Maunya Yunus itu Niniwe itu dihukum seberat-beratnya supaya Niniwe kapok. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, memberi kesempatan ke Niniwe melalui Yunus supaya Yunus menyadarkan mereka. Nah Yunus ini tidak terima. Yunus juga khawatir kalau Niniwe itu diberi pengampunan nanti mengancam bangsa Israel. Nah anak-anak, kita juga seperti itu ya. Ketika ada teman kita bersalah, kemudian dimaafkan, kita kadang tidak terima. Atau ketika kita punya adik atau saudara, ketika mereka sakit atau ketika mereka nakal, kemudian tidak dimarahi, tidak dihukum, tapi justru diampuni oleh orang tua kita, kita marah. Nah, itu yang dinamakan kita itu seperti itu seringkali. Demikian juga dengan Yunus. Yunus juga seperti kita, marah. Ini Tuhan ini piye toh? Tuhan itu gimana toh kok enggak menghukum? Tapi malah menyelamatkan. Nah karena itu Yunus kemudian, kisah sebelumnya Yunus diutus Tuhan, malah menggok ya, belok ke Tarsis itu dan dimakan ikan. Nah di sini kita melihat Yunus. Yunus ini dalam bahasa Ibrani namanya disebut Yonah, sama dengan Yonah. Artinya luar biasa, merpati. Dan dia punya seorang ayah bernama Amittai, yang artinya kebenaran Tuhan. Nah Yunus ini hidup di masa pemerintahan Raja Yerobeam II sekitar tahun 786 sebelum Masehi. Jadi 700 tahun lebih sebelum Yesus hadir di dunia ini. Anak-anak, kisah Yunus pasal 4 ini sesuai dengan tema pada hari ini adalah selalu ada kesempatan. Yunus melihat Niniwe yang jahat, kemudian diberi pengampunan, dan kemudian Yunus akhirnya pergi ke Niniwe memberitakan tentang
peringatan Tuhan, firman Tuhan, dan Niniwe kemudian bertobat. Nah, Yunus ini tidak senang. Maunya Yunus Niniwe jangan bertobat, tapi bertobat. Nah, di sini Yunus tuh gerundel. Ngeluh ya. Tuhan, piye toh Tuhan? Kok malah bertobat? Aku pengennya itu Niniwe itu jangan bertobat dan malah engkau hukum. Nah, tapi Niniwe bertobat. Di sini kita bisa belajar bahwa kita jangan jadi seperti Yunus. Kita jangan jadi orang yang egois ya, mau menangnya sendiri. Kita harus jadi orang yang mengerti tentang kehidupan. Kita belajar memaafkan orang karena Tuhan sudah memaafkan dan mengampuni kita juga. Kemudian dari sini kita juga melihat ya dari Yunus pasal 4 ini kekhawatiran dari seorang nabi Tuhan tentang Niniwe yang kemudian tidak terjadi ya. Niniwe tidak menyerang Israel dan tidak kemudian memusuhi Israel. Nah, ini kekhawatiran, ketakutan seperti kita. Kita kadang seringkali takut terhadap hal-hal yang tidak kita atau belum kita alami atau tidak terjadi dalam hidup kita. Kemudian kita juga bisa belajar tentang kesadaran bahwa Tuhan itu adalah Maha Pengasih. Tuhan itu Maha Pengampun. Seperti doa Bapa kami, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita sudah diampuni, kita juga mau mengampuni, memaafkan orang lain. Jangan seperti Yunus ini ya, malah pengennya dihukum. Kita juga seringkali gitu ya. Ada orang lain dihukum, kita senang, syukur. Nah, itu tidak boleh. Kita belajar dari kisah ini bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan mengasihi semua orang, Tuhan mengasihi semua bangsa. Kemudian dari kisah ini kita juga belajar bahwa Tuhan itu menyadarkan Yunus bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Kenapa? Di ayat-ayat selanjutnya ketika Yunus marah sama Tuhan, kemudian Yunus duduk dan sebuah keajaiban kuasa Tuhan, dari situ muncul benih pohon jarak dan pohon jarak itu tumbuh menjadi besar dan kemudian Yunus bisa berlindung dan berteduh di bawahnya, tidak kena panas. Yunus senang kena pohon jarak itu dan ada angin, kemudian Yunus merasa enak, wah ini menyenangkan ini, ada pohon gede ini ya, dia tidur, nyenyak gitu ya, angin sepoi-sepoi. Yunus senang, akhirnya kemarahannya agak mereda, karena ada pohon jarak itu ya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Keesokan harinya, pohon jarak itu daun-daunnya dimakan ulat, entah datangnya dari mana. Dan akhirnya pohon itu kering dan mati. Yunus marah lagi. Tuhan, gimana sih engkau berikan aku pohon jarak yang bisa buat berteduh? Aku sudah menikmati. Tahu-tahu datang ulat memakan dan kemudian pohon jarak itu mati. Gimana tuh Tuhan? Nah, di sini Tuhan mengingatkan Yunus, menyadarkan Yunus. Yunus, kamu aja sama pohon jarak, kamu mengasihi. Kenapa kamu tidak mengasihi Niniwe, sesama manusia? Kamu malah lebih sayang dengan pohon jarak. Dari situ Tuhan memberitahu, apalagi ada aku, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Mengampuni. Niniwe itu aku mengasihi juga, seperti kamu mengasihi pohon jarak. Nah, dari situ Yunus kemudian sadar bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang, mengasihi semua bangsa, dan Tuhan itu menganggap manusia semua yang ada di dunia ini berharga di matanya, termasuk anak-anak dan saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yunus menyadari kesalahannya. Memang kemudian di ayat 11 tidak diceritakan untuk bahwa Yunus itu kemudian sadar,
Tapi dari cerita-cerita sejarah bangsa Yahudi, Yunus akhirnya menyadari. Dan Yunus sadar Tuhan itu Maha Pengasih dan Tuhan itu punya kuasa. Yunus menyadari bahwa segala pengampunan, segala hukuman itu adalah hak Tuhan, bukan manusia. Manusia tidak berhak menjadi hakim bagi sesamanya. Anak-anak pun juga harus seperti itu. Kita tidak boleh melihat orang yang berpakaian compang-camping ya, brewoken, kita terus bilang, wah ini orang ini penjahat. Belum tentu. Kadang orang-orang yang berpenampilan baik, kadang bisa jadi penjahat. Nah, di sini kita belajar kita tidak boleh menghakimi, menganggap orang yang lebih rendah atau dari pakaiannya atau dari penampilannya bahwa orang itu jahat. Kita tidak boleh menghakimi orang seperti itu. Kita tidak boleh menilai orang lain dari diri kita. Orang yang kelihatannya seram belum tentu jahat. Orang yang kelihatannya baik belum tentu baik. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus mengasihi dan menganggap semua orang baik. Kita juga anak-anak kalau di rumah ada ART, asisten rumah tangga atau pembantu juga tidak boleh sewenang-wenang, sewenang-wenang, wah gini. Nah, tidak boleh. Kita harus mengasihi mereka karena Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan menganggap semua manusia berharga di matanya termasuk kita. Nah, dalam hidup ini kita belajar juga dari kitab Yunus pasal 4 ini. Kita belajar bahwa segala sesuatunya ada aturan, ada hukum yang harus ditaati. Kita di sekolah, anak-anak di sekolah, masuk sekolah jam sekarang masih online ya. Besok sebentar lagi kalau sudah masuk sekolah normal, masuk sekolah jam 7 ya jam 7. Kalau terlambat kena hukuman. Nah, di sekolah tidak boleh membawa HP, ya jangan membawa HP, nanti kena hukuman. Nah, itu ada aturannya yang harus kita taati. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan mempunyai aturan, Tuhan mempunyai hukum, tapi Tuhan juga mengasihi manusia. Ketika kita manusia yang berdosa dan salah, anak-anak berbuat salah, kemudian minta maaf, pasti akan dimaafkan. Ketika kita bersalah, kita harus mengakui kesalahan kita. Seperti kitab Yunus pasal 4 ini, kebenaran adalah dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia tidak boleh menghakimi sesamanya. Yang kemudian Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun. Ketika kita mau bertobat, kita mau berubah, kita mau mengakui kesalahan kita, di situ ada jalan. Ketika anak-anak sekolah nilainya jelek, harus berubah menjadi rajin belajar dan suatu saat nilainya pasti akan baik. Karena ketika ada kemauan, di situ ada jalan. Demikian pula dalam kisah ini, judulnya selalu ada kesempatan. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita, anak-anak dan saya, untuk mau berubah. Ketika kita berubah menjadi lebih baik, di situ ada kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik. Kesempatan selalu ada bagi yang mau berubah. Demikian anak-anak, kisah Yunus pasal 4 kali ini kita bisa belajar tentang pengampunan, tentang kasih Tuhan, tentang Yunus yang tidak mau melihat Niniwe itu berubah ya, seperti kita. Tapi Tuhan mengasihi Niniwe, Tuhan mengasihi semua orang, Tuhan mengasihi setiap manusia. Seperti lagu sekolah minggu, Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, kemudian Yesus cinta semua bangsa di dunia. Tuhan mengasihi kita semua, Tuhan mengasihi
anak-anak, orang tua anak-anak, teman-teman anak-anak dan kita semua. Karena Tuhan pengasih dan pengampun. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri renungan pada hari ini ya. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar tentang kisah Yunus pasal 4 ini, di mana renungan pada saat ini mengajarkan kami anak-anakmu supaya menjadi orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, mau memaafkan setiap kejahatan, setiap ketidakbaikan dari orang lain, karena Engkau sendiri sudah mengampuni dan memaafkan kami. Biarlah kami juga boleh belajar dari Yunus, kami boleh belajar dari Niniwe, bahwa ketika kami mau berubah, kami mau sadar, kami mau bertobat, di situ ada kesempatan, ada jalan yang terbuka yang Kau sediakan untuk kehidupan kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keadaan saat ini, pandemi yang masih berjalan, namun kami bersyukur bahwa sudah ada perubahan, ada perbaikan, sehingga kasus COVID boleh semakin berkurang dan kami pada saatnya nanti boleh kembali hidup seperti sedia kala, sekolah seperti sedia kala, dan juga beribadah seperti sedia kala. Terima kasih Yesus atas kasih kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur, kami yakin dan percaya Engkau menyertai melindungi kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Anak-anak, Tuhan berkati kita semua. Sampai bertemu lagi dengan Uncle Wanto di kesempatan lain. Jangan lupa tetap prokes. Pakai masker kemanapun kalian pergi. Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka ketika habis dari perjalanan jauh. Dan jangan lupa minum vitamin kalau ada, supaya tubuh kita tetap kuat dan kita tetap bisa menjalankan kegiatan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Oke adik-adik, sekarang waktunya persembahan. Seperti biasa nanti dikumpulkan di kotak ini ya. Kita persembahan sambil menyanyikan beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Untuk aktivitas hari ini, nanti adik-adik membuat video membaca ayat hafalan dari Lukas 15 ayat 10. Jangan lupa nanti dikirimkan ke grup atau ke guru sekolah minggunya masing-masing ya. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami dari awal hingga akhir ibadah pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga atas firman yang telah Kau sampaikan tadi ya Tuhan lewat Pak Pur. Semoga firman tadi bisa menjadi berkat dan bisa kami terapkan di kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu juga menjaga kami dan melindungi kami dari segala mara bahaya dan penyakit
yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Untuk ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih buat adik-adik dan orang tua yang sudah menemani dan mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lupa pakai masker dan selalu jaga prokes.